Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog tentang hukum memakan atau mengkonsumsi tinta yang dikeluarkan oleh cumi-cumi, termasuk apakah ia najis ataukah tidak. Vlog ini dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, ada memang orang yang bertanya kepada saya lewat akun UMA, yaitu akun Indonesia Mengaji di UMA, tentang hukum mengkonsumsi tinta cumi-cumi. Yang kedua, ketika saya melihat di YouTube, ternyata memang ada pemberitaan tentang tinta cumi-cumi, apakah ia halal, apakah haram, sehingga menimbulkan sedikit polemik di kalangan masyarakat. Sebenarnya kalau kita mau mencari di dalam internet, katakanlah ya, kita mencari dalam internet sebenarnya banyak referensi-referensi atau situs-situs yang menjelaskan hukum tentang tinta yang dikeluarkan oleh cumi-cumi. Tetapi entah kenapa, mungkin karena suatu hal, karena suatu sebab, tulisan-tulisan tersebut itu kurang tersosialisasikan di dalam masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu apakah hukum memakan, mengkonsumsi tinta cumi-cumi, apakah tinta yang dikeluarkan oleh cumi-cumi itu halal ataukah haram. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan pendapat ulama tentang hukum mengkonsumsi tinta cumi-cumi dan apakah tinta cumi-cumi itu najis ataukah tidak. Nah, di sini sudah saya kumpulkan di dalam laptop. Nah, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala ba'du masyayikhina. Salah seorang atau di antara beberapa guru kami berpendapat, anna hadza sawada syai'un ja'alahu Allahu li sahibi tursan. Sungguhnya tinta hitam yang dikeluarkan oleh cumi-cumi adalah suatu hal yang Allah ciptakan untuk cumi-cumi, tursan sebagai tameng atau pelindung, yatatarrosu bihi an kibaril hitan, yang digunakan untuk melindungi dirinya dari ikan yang besar. Fa idza qasadahu khutun kabirun liyakulahu akhraja hadzal sawad. Apabila ada seekor ikan yang besar atau ikan-ikan besar yang akan memakan, menyerang cumi-cumi, maka cumi-cumi tersebut akan mengeluarkan tinta hitam. Faktafa bi anhu, kemudian cumi-cumi itu kabur atau bersembunyi. Nah, di sini fala yuqasu bil qai wala bil lu'abi liqauni khosan lahu. Oleh karena itu, fala yuqasu bil qai, jadi tinta cumi-cumi tidak bisa dikiaskan dengan muntahan. Wala bil lu'abi, dan juga tidak bisa dikiaskan dengan air liur. Liqauni khosan, karena tinta cumi-cumi memang Allah ciptakan khusus untuk cumi-cumi tersebut. Bihadil khusiyah, dengan kekhususan ini. Wayakunu tahiran, sehingga tinta cumi-cumi itu hukumnya suci. Karena dia suci, dikonsumsi pun menjadi halal. Wallahu a'lam. Nah, penjelasan ini ada dalam kitab Bughyatut Tulab. Nah, jadi memang ada ulama yang mengatakan tinta cumi-cumi itu suci dan juga halal untuk dikonsumsi. Tetapi memang ada ulama yang mengatakan tinta cumi-cumi itu najis dan tidak boleh dikonsumsi. Berikut saya jelaskan penjelasan ulama yang mengatakan bahwasanya hukum tinta cumi-cumi adalah najis dan tentu tidak boleh dikonsumsi. Berikut penjelasannya. Alladzi yadhuru anna syai'a al-aswada alladzi yujadu fi ba'dil khitan. Alladzi yadhuru, sesuatu yang jelas. Anna syai'a al-aswada, sungguhnya sesuatu yang berwarna hitam, maksudnya itu adalah tinta cumi-cumi. Alladzi yujadu fi ba'dil khitan, yang ditemukan di beberapa atau di sebagian ikan, maksudnya ini adalah hewan laut. Walaisa bidamin walalahmin, bukan darah dan bukan daging, najasun, hukumnya najis. Idh sharihu ibarati tuhfah, karena penjelasan yang jelas di dalam kitab Tuhfah, anakula syai'in, sungguhnya segala sesuatu fil batini, di dalam tubuh hewan, khorijin an ajzail hayawan, yang selain bagian tubuh hewan tersebut, najasun, hukumnya najis.
Wa minhu hadzal aswadu lil ailatil madhkurah. Di antara hal tersebut adalah cairan tinta warna hitam yang dikeluarkan oleh cumi-cumi karena alasan yang telah disebutkan. Idhuwa damun au syubhatun, karena ia adalah darah atau diserupakan dengan darah. Nah, poinnya apa? Poinnya begini, memang ada ulama yang menghalalkan tinta cumi-cumi, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan beralasan karena ia najis, tetapi ada ulama yang menghalalkan karena tinta cumi-cumi tidak najis. Poinnya apa? Poinnya adalah tinta cumi-cumi adalah persoalan khilafiyah di dalam fikih, yang artinya kita tentu perlu menyikapinya dengan bijaksana. Bagi orang yang mengikuti pendapat bahwa tinta cumi-cumi itu najis, tentu ya tidak perlu dikonsumsi karena itu haram. Tetapi bagi orang yang mengikuti pendapat bahwa tinta cumi-cumi itu tidak najis dan hukumnya halal, tentu silakan mengikuti pendapat tersebut, boleh dimakan. Yang penting kita tidak boleh saling mengolok-olok. Yang jelas apa? Yang jelas begini, persoalan tinta cumi-cumi adalah persoalan khilafiyah. Sedangkan mengolok-olok atau merendahkan, menghina orang, kita berdebat sesuatu yang kurang bermanfaat, bahkan menjatuhkan orang lain, itu gak ada khilafnya. Gak ada khilafnya karena kenapa? Semua ulama bersepakat bahwasanya menjatuhkan orang lain, menghina orang lain hanya gara-gara perbedaan pendapat, itu ulama sepakat hukumnya haram. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Silakan komentar di kolom komentar. Bagi yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, saya bolehkan, dan monggo silakan, nggak masalah. Bagi yang ingin bertanya tentang persoalan lain juga bisa disampaikan di kolom komentar. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.